Saya buka dulu. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita bisa apa? Belajar PK nih pagi ini. Sorry, PM pagi ini ya. Oke, kita mulai saja. Ini gimana nih Kak? Kita jawab dulu. Biarkan adik-adik jawab dulu atau langsung kita bahas bareng ini? Langsung dibahas bareng aja, Kak. Langsung bahas bareng aja, Kak. Oke, Kak. Yuk, bismillah. Nah, Desa Bantar Gebang mengadakan kegiatan bakti sosial dengan membersihkan daerah-daerah aliran sungai dari sampah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan. Di sesi pertama, sampah berhasil dikumpulkan sebanyak 165 kilogram yang terdiri dari sampah plastik, kayu, dan styrofoam. Di sesi selanjutnya, sampah yang dikumpulkan masing-masing 30% berat sampah plastik dan styrofoam sesi pertama dengan berat total 27 kilogram. Nah, yang ditanyakan pada sesi pertama, berat sampah kayu dan styrofoam yang dikumpulkan sebanyak berapa kilo? Baik. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini ya, adik-adik, ada baiknya buat dulu yang diketahuinya gitu ya. Jadi kita buat dulu yang diketahui, kita analisis. Nah, dari sana terkadang tergambar nih bagaimana proses berikutnya. Nah, dari kalimat yang ketiga, di sesi pertama sampah berhasil dikumpulkan sebanyak nih 165 kilogram yang terdiri dari sampah plastik, kayu, dan styrofoam. Berarti dari sini kita tahu kalau sesi pertama itu sampah plastik, tambah sampah kayu, tambah styrofoam, itu sama dengan 165 kilogram. Nah, gitu kita analisis dulu gitu. Kalau yang dari dianalisis hal pertama ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi, ya sudah biarkan. Kita lanjut ke yang diketahui berikutnya atau kalimat berikutnya. Di sesi selanjutnya, sampah yang dikumpulkan masing-masing 30% berat sampah plastik dan styrofoam sesi pertama. Oke, 30% sampah plastik sesi pertama. Berarti 30% P ditambah 30% S. Kenapa 30% S? Karena ada kata masing-masing gitu. Jadi 30% P tambah 30% S sama dengan 27. Nah, dari sini kita kan bisa rubah menjadi 0,3% P tambah 0, oh sorry kok 0,3%. 0,3 P karena 30% itu kan 0,3 ya. Jadi 0,3 P ditambah 0,3 S. Nah, itu sama dengan 27. Nah, daripada kita bermain dengan apa? Dengan koma, mungkin ini baiknya kita kali 10 ya, kita kali 10. Lalu ini kelipatan 3 kita bagi 3. Jadi karena kita kali 10 berarti kan jadi 3P tambah 3S sama dengan 270 ya. Lalu kita bagi 3, kalau bagi 3 berarti jadi P tambah S sama dengan 27 bagi 3, 90. Nah, seperti itu kan? Sampai sini paham adik-adik? Kalau ada yang tidak paham, tolong langsung ditanyakan ya, biar kita nggak apa susah balik-baliknya gitu. Jadi adik-adik paham step by stepnya dan konsepnya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Nggak ada?
Nah, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Jadi persamaan yang kedua ini, 30% P tambah 30% S sama dengan 27, sudah kita rubah menjadi bentuk seperti ini. P tambah S sama dengan 90. Jadi kita ganti ya persamaan yang keduanya. Kita tulis yang finalnya saja, persamaan final, persamaan yang sudah kita revisi. Jadi P tambah S sama dengan 90. Nah, dari sini berarti kita bisa lakukan eliminasi ya. Jadi P tambah S sama dengan 90 kilogram. Kita eliminasi. Ini tandanya sama-sama positif, berarti bisa kita kurang. Karena tandanya sama, berarti kita kurang kan? Jadi P-nya habis, S-nya juga habis. Nah, jadi tinggal K ya. Sehingga K itu sama dengan berapa nih? 5, 16 kurang 9, 16 kurang 9 itu 7 ya, 75 kilogram. Nah, berat sampah kayu itu 75 kilogram. Berarti dari sini P tambah K tambah S tambah S sama dengan 165 kilogram. Oh, sebentar. Nah, selanjutnya ini sampah yang dikumpulkan masing-masing 20. Di sesi pertama, berat sampah kayu dan styrofoam yang dikumpulkan sebanyak. Berarti ini kita masukkan nilai 75 ya. Jadi P tambah S sama dengan, Emang HP 5E ditinggal? ya, Gimana, Relovi? Lanjut aja, Kak. oh, oke. Baik. Hmm. Jadinya ini P tambah S sama dengan 165 karena kayunya 75. Jadi kita kurang berapa nih? 16 kurang 7. Jadinya 90 kilogram. Itu untuk berat sampah plastik plus styrofoam ya. Jadi plastik plus styrofoam itu 90 kilogram. Nah, yang ditanyakan kayu dan styrofoam ya. Hmm. Kaos kayu dan styrofoamnya tidak bisa dicari ya. Oke, ini kita rubah saja kalimatnya menjadi plastik dan styrofoam. Nah, kalau plastik dan styrofoam saja berarti dia ada 90 kilogram ya. Karena kalau kayu dan styrofoam itu tidak bisa kita cari. Karena dia ini sudah kelipatan ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk nomor satu begitu saja. Kita rubah soalnya sedikit. Jadi plastik dan styrofoam, jadi yang dikumpulkan sebanyak 90 kilogram.
Nah, untuk nomor dua kita lanjut. Berat sampah kayu nih yang ditanyakan. Kalau berat sampah kayu berarti di sini tidak disebutkan, karena yang disebutkan hanya sampah plastik dan styrofoam saja. Berarti berat sampah kayunya itu tidak disebutkan. Nah, jawabannya itu yang E. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang nomor tiga. Sebentar, kita hapus dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, eh, kita loncat, loncat saja ya ke soal berikutnya. Nah, silakan ada adik pahami dulu. Nah, sudah kita lanjut. Oke. Nah, sebuah toko elektronik menjual berbagai jenis barang-barang elektronik. Toko tersebut memberikan diskon sebesar 10% untuk belanjaan di atas 2 juta rupiah. Nah, Ihsan memiliki kupon sebesar 50.000 yang dapat digunakan untuk belanja di toko tersebut. Baik, jadi di sini yang diketahuinya, dia diskon 10% kalau belanjanya di atas 2 juta. Nah, si Ihsan, dia juga punya kupon sebesar 50.000 untuk belanja di toko tersebut. Artinya dia tidak terbatas berapa itu ya, berapa belanjaannya gitu, berapa budgetnya. Nah, jika H adalah harga belanjaan dengan H besar dari 2 juta, fungsi harga yang harus dibayar pembeli adalah, oke, karena dia hanya 2 juta, terus untuk belanjaan di atas 2 juta itu ada diskon 10%, artinya harga yang harus dibayar pembeli itu adalah yang pertama harus dibayarkan 100% nih, 100% H kalau itu tanpa diskon. Nah, karena ada diskon, diskonnya adalah 10%. Kalau diskonnya 10%, berarti ini kita kurang 10%. Itu harga yang harus dibayar pembeli. Jadinya fungsinya menjadi FH sama dengan 100 kurang 10 itu 90% dari harganya atau 0,9 K. Nah, ini dia. Oke, ini bisa ya. Lanjut. Jika Ihsan ingin membayar total belanjaannya yang kurang dari 2 juta. Nah, Ihsan belanjanya kurang nih dari 2 juta. Maka fungsi yang harus dibayarkan Ihsan setelah menggunakan diskon adalah berapa rupiah? Oke.
Nah, yang mana nih? Ingat, yang pertama diskon di atas 2 juta itu 10%. Terus diketahui Ihsan punya voucher diskon. Oh, ini bukan 2H ya, 2 juta ya. Nah, Ihsan punya voucher diskon itu 50.000 ya. Nah, kalau Ihsan belanjaannya di bawah 2 juta, berarti misalkan belanja Ihsan itu adalah H, maka yang berlaku hanya voucher 50.000 ini. Gitu. Berarti yang diskon ini dia tidak berlaku. Makanya fungsinya itu adalah H kurang 50.000. Nah, seperti itu caranya. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ayo, kok diem ini? Kaisan, ini bagaimana ini? Kita sapa adik-adik dulu yuk. Halo semua, Dika. Jadi gimana Kak Retno? Iya, diem semua. Apakah ini diemnya paham apa diem bingung ini? Yang bingung nggak? Bingung, Dik. Wow, yang mana, Dik? Bingungnya. Boleh tolong dibantu yang mana yang bikin bingung nih? Itu gimana Kak pembahasannya? Pas nggak tuh? Oh, kita belum masuk nomor 7 Kak. Kita masih nomor Oh, 6. masih nomor 6 ya? Ya ini dihapus aja. Enggak, enggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Nah, Isan membeli TV dengan harga 5 juta rupiah. Kemudian dia membeli sound system dengan harga 1.900.000 rupiah. Oke. Nah, harga yang harus dibayar. Oke, berapa nih harga yang harus dibayar Isan? Nah, berarti dari sini Isan belanjaannya, jadi ini belanja Isan ya. Ini untuk nomor 7 ya. Belanja Isan itu berapa nih? 5 juta ditambah 1,9 juta. Berarti jadi 6,9 juta ya. Lalu harga yang harus dibayar Isan dengan menggunakan kupon diskonnya. Baik. Jadi yang pertama, kalau dia belanja di atas 2 juta, itu dapat diskon 10%. Berarti yang diskon 2 juta itu kita cari dulu sama dengan 10% dari 6.900.000. Itu kan sama dengan 1/10 ya, atau 0,1. Jadi kita coret saja nolnya satu, kurangi saja nolnya satu. Jadi 690.000. Ini besar diskon yang 2 juta. Berarti harga yang harus dibayar Isan, harga yang harus dibayar, yang pertama kan total harganya 6.900.000. Kita kurang dengan diskon 10%-nya, yaitu 690.000. Lalu, Isan juga punya voucher 50.000, berarti dikurang lagi dengan 50.000. Nah, ini jadi berapa nih? 6.900.000 kurang 690. 900 kurang 600 saja dulu. Atau 700, kita kurang dari 700. Jadi 6.200.000 ya.
Terus ini kurang 400 lagi, jadi hmm, 40. Jadi 6.900.000. Kita kurang dengan 700, jadi 6.200.000. Kurang lagi dengan 40.000, sehingga menjadi 6.160.000 rupiah. Nah, inilah harga yang harus dibayar oleh Ihsan. Oke, sampai sini paham adik-adik semua? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kak izin hapus ininya nih, tulisannya. Nah, toko elektronik tersebut di akhir tahun memiliki 100 kupon diskon dengan masing-masing 50.000. Setiap pelanggan yang berbelanja lebih dari 2 juta berkesempatan mendapatkan satu kupon secara acak. Berapa peluang Ihsan mendapat kupon tersebut? Kupon jika terdapat 5.000 pelanggan yang berbelanja lebih dari 2 juta di toko tersebut. Nah, berapa nih peluangnya? Ingat, peluang itu adalah banyak kejadian yang dimaksud per banyak kejadian total. Berarti dari sini peluangnya banyak kejadian yang dimaksud itu berarti berapa banyak kupon diskonnya. Nah, kupon diskon itu ada 100. Berarti peluangnya 100 per berapa orang yang rebutan. Untuk yang rebutan 100 di kupon itu ada 5 juta 5.000. Berarti peluangnya 100 per 5.000 gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan, coret nolnya 2 sehingga menjadi 1/50. Baik, 1/50. Kalau 1/5 saja 0,2 ya. Berarti kalau 1/50, 0,02. Atau bisa kita tulis menjadi 2%. Nah, seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Suatu kelas terdiri dari 15 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan bahasa di kelas tersebut adalah 75. Setelah melihat hasil tersebut, guru bahasa memberi kesempatan kepada 5 murid dengan nilai masing-masing 45, 50, 60, 70, dan 80 untuk mengikuti remedial. Diketahui bahwa rata-rata nilai seluruh murid setelah remedial itu naik 6 poin. Oke. Nah, yang ditanyakan, jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78. Nah, berapa nilai rata-rata untuk murid perempuan? Oke. Sebelum kita bahas masalah ini, yang pertanyaan di soal, kita analisis dulu yang diketahui ya. Nah, itu ada 15 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Berarti dari sini ada 35 siswa semuanya ya. Nah, rata-rata nilai ulangan bahasa kelas tersebut adalah 75. Oke, kalau rata-rata berarti itu bisa kita simbolkan dengan X bar
Jadi X barnya itu sama dengan 75. Ingat X bar itu atau rata-rata caranya adalah jumlah per banyak ya rata-rata. Nah, setelah melihat hasil tersebut, guru bahasa memberikan kesempatan kepada 5 murid yang nilainya ini untuk remedial. Nah, rata-rata nilai seluruh murid setelah remedial naik 6 poin. Berarti X bar barunya itu menjadi 75 tambah 6, 81. Kalau sebelum remedial, nilai ulangan murid laki-laki di kelas 78, berarti berapa nilai murid perempuan? Baik, kita mulai dari X bar yang lama sebelum remedial, itu 75. Ingat rumusnya, jumlah per banyak. Artinya ini jumlah yang laki-laki per, oh sorry, tambah jumlah perempuan dibagi dengan banyak laki-laki ada 15, ditambah banyak perempuan ada 20, sama dengan ini 75. Oke, jumlah laki-laki kita misalkan saja dengan L, jumlah nilai maksudnya ya. Ini jumlah nilai laki-laki, jumlah nilai perempuan. Kita misalkan saja ini dengan NL untuk nilai laki-laki, berarti NL tambah NP itu sama dengan 75 dikali. Ini bisa kita kali silang. Jadi 15 tambah 20 itu adalah 35, maka 75 kali 35. Kalau 75 kali 35 berapa nih? 75 kali 35. Berarti ingat cara perkalian cepatnya gimana? 5 kali 5, 25. Kita tulis 5 sisi kedua. Nah, ini kita kali silang nih. Ini 7 kali 5, 35 tambah 3 kali 5, 15. Jadi 35 tambah 15. Lalu kita tambahkan 2 ini nanti ya. Oke, jadi ini 40 kan, tambah 2 jadi 42. Sisihkan 4. Lalu yang di luar kita kalikan, jadi 7 kali 3. 21 tambah 4 jadi 25. Nah, begitu ya cara perkalian cepat. Jadi kalau seandainya adik-adik sudah terlatih, ini tidak perlu ditulis lagi nih. Bisa di luar kepala. Apalagi kalau angkanya kecil ya. Kalau angkanya kecil bisa kita gampang jumlahkan saja. Nah, oke, berarti ini totalnya jadi NL tambah NP sama dengan 25, 25. Bentar, Kak, hapus dulu ya. Ini dari sini berarti NL-nya sama dengan 25, 25. Oh, nah berarti dari sini bisa kita pakai yang ingat kalau dia jumlah laki-laki. Berarti jumlah laki-laki itu bisa
rat- eh, rata-ratanya si laki-laki tadi. Jadi rata-ratanya untuk si laki-laki kita kali dengan banyaknya laki-laki 15 ditambah jumlah sorry, rata-ratanya si perempuan tadi kan kita misalkan dengan XP kita kali dengan banyak si perempuan tadi. Banyak si perempuan ada 20 siswa perempuan ya. Berarti ini jadinya rata-ratanya 75 ya. Jadi 78 kali 15, 25 tadi ya. Ini tambah ini kali 20 sama dengan 25. Baik, kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. Jadi ini 3 bagi 5 ini jadi 4. Ini bagi 5 menjadi 5,05. Oke, berarti ini kita pindah ruas. Jadinya 505 dikurang, ini kita pindah ruas ya, 78 kali 3, jadi 8 kali 3, 24, 2, 7 kali 3, jadi 21 tambah 2, 23. Jadi ini berapa nih? 505 kurang 2, 3, 4. Jadi 1, 10 kurang 3, 7, 5 kurang 2, 2. Ya. Nah, sehingga nilai XP-nya itu adalah 271 per 4 ya. 8 kali 3, 24, 2. 7 kali 3, 21, 23. Nah, sehingga ini jadinya 6 ya. Hmm, sepertinya ada kesalahan hitung ya. Sebentar. Ini kalau kita tidak sederhanakan jadinya ini kalau kita tidak sederhanakan menjadi 25 dikurang 78 kali 15. Sepertinya memang tidak ada jawaban ya. Jadi ini kita bagi 3, ini bagi 5, 4, ini jadi 505. Memang tidak ada jawaban ya. 505 kurang 234 jadi 271. 271 bagi 4 itu berarti sekitar berapa tuh? 6. 21 bagi 4, 65, sekian hasilnya ya. 7, 67 ya. Maaf. Baik, untuk ini uh, mungkin tidak ada jawaban, tapi baiknya adik-adik paham prosesnya gitu. Kenapa bisa seperti ini? Jadi untuk rata-rata itu konsep yang paling apa yang mudah diingat, rata-rata itu ingat saja rumusnya jumlah per banyak ya. Jadi tergantung apa nih?
Kalau seandainya rata-ratanya rata-rata nilai, ya berarti jumlah nilai per banyak nilai gitu. Kalau seandainya dia rata-rata tinggi badan, berarti banyak, sorry, jumlah tinggi badan per banyak orang yang punya tinggi badan itu. Jadi banyak orangnya. Nah, jadi menyesuaikan. Yang penting konsep dari rata-rata itu adalah jumlah per banyak dalam hal yang sama. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kayak izin hapus ya. Nah, silakan adik-adik baca dulu untuk soal nomor 10-nya. Nah, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan kelima murid yang mengikuti remedial itu 77. Oke, rata-rata nilai kelas. Nah, ingat rata-rata itu X bar ya, tanpa memperhitungkan kelima murid yang mengikuti remedial adalah 77. Jadi, rata-rata itu ingat X bar rumusnya jumlah per banyak. Nah, karena di sini jumlah nilainya berapa tadi? Agak kecilkan layarnya ya supaya soalnya kelihatan nih. Nah, semoga masih jelas terbaca ya soalnya. Rata-rata nilai kelas berarti tadi X bar sama dengan jumlah per banyak. Nah, jumlahnya berarti jumlah nilainya kita itu tanpa siswa yang remedial, berarti misalkan saja itu dengan X ya, berarti dikurang dengan nih, misalnya X itu jumlah nilainya, jumlah nilai tanpa yang mengikuti remedial, jadi XTR. Tuh. Dikurang dengan yang remedial itu 45, tambah 50, tambah 60, tambah 70, tambah 80. Karena kita kurung, jadi kita tambah ya. Kalau buka kurungnya baru dikurang semuanya. Lalu dibagi dengan banyak siswanya itu adalah 15 tambah 20 dikurang dengan yang mengikuti remedial. Yang ikut remedial ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ada 5 orang yang mengikuti remedial. Berarti kita kurang dengan 5. Nah, berapa nih? Coba adik-adik bisa tolong bantu jelaskan, hitung nggak? Ini berapa jumlah semuanya?
305 ya, Andika. Baik, jadi jumlah nilai tanpa remedial, yang remedial itu ada 305 ya. Oke, kurang 305. Dibagi, ini berapa nih? 15 tambah 20 kurang 5. Jadinya 10 tambah 20, 30. Nah, ini nih yang mau kita cari berapa. Sementara kalau dia dengan yang rata-rata semuanya itu adalah jumlah nilai semua. Oh, sorry. Jadi X bar yang awal itu ada 75 ini kan. Jadi 75. Nah, jumlah nilai per 35 itu sama dengan 75 sehingga X-nya kan tadi 25 seperti ini ya. Nah, jadi yang X-nya yang ini nih, kita ganti dengan 25 Jadi 25 dikurang 305 dibagi 30. Sehingga berapa nih? 25 kurang 305. Jadinya 220 per 30. Oke, kita coret nolnya. Ini menjadi 22 bagi 3 itu 7, 12 bagi 3 itu 74. Jadi rata-ratanya harusnya 74. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 2, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di atas 78 dan rata-rata nilai ulangan murid perempuan 78,75. Oke, giliran di sini yang salah ya. Jadi ini tidak. Rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 61. Nah, karena di sini 75, dia naik 6 poin, berarti rata-ratanya menjadi 75 tambah 6, jadi 81. Jadi nomor 3 benar. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Oke, jangkauan. Jangkauan itu berarti yang maksimum kurang minimum. Nah, namanya kita menjangkau ya, menjangkau berarti kan dari ujung jari sampai ke pangkal tangan itu kan, nah itu jangkauan. Berarti dari data juga seperti itu, dari yang minimum ke yang maksimum gitu. Nah, karena siswa yang mengikuti nilai remedial, nilai terkecilnya adalah 45 dan nilai tertingginya adalah 80. Berarti jangkauannya itu berarti X maksimum yang remedial dikurang X minimum yang remedial. Jadinya 80 kurang 45. Tuh. Jadi 35. Berarti ini 15 ya. Nah, ini juga salah. Ya, berarti yang benar itu hanya nomor 3. Baik, sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, oh, sebentar. Kak izin hapus ya. Wah, sudah habis ternyata soalnya. Oke, Alhamdulillah sudah selesai kita bahas semua soalnya. Nah, adik-adik bagaimana nih pemahamannya? Sudah paham semua? Atau ada yang perlu ditanyakan? Atau kita bahas ulang? Ada mungkin ada saling ini bahas ulang atau 1 sampai 3 kali Kak.
Yang 1 sampai 3. ya Iya, kenapa Kak? mungkin ada yang apa yang tadi direvisi, yang bagian mana? 1 sampai 3 apa sampai Oh, 4 ya? Tuh ada nuke 1 sampai 3 oh, dibahas ulang. Atau 1 1 sampai 4 tuh kan berurutan dia. oke baik. Jadi seperti ini Kak, yang nomor 1 itu kan katanya di sesi pertama sampah yang berhasil dikumpulkan itu sebanyak 165 kilogram yang terdiri atas sampah plastik, kayu, dan styrofoam. Berarti kan plastik tambah kayu tambah styrofoam itu sama dengan 165 kilogram. Nah, terus di sesi selanjutnya masing-masing, ada kata masing-masing. Berarti 30% itu untuk sampah plastik, jadi 30% itu kan 0,3 ya, 0,3 P, dan styrofoam. Karena ada kata masing-masing berarti 0,3 styrofoam juga gitu. Sama dengan 27 kilogram. Nah, ini berarti supaya angkanya enak dibagi, kita kali 10. Jadinya 3P tambah 3S sama dengan 270. Nah, biar enak dibagi lagi, kita sederhanakan, kecilkan jadi bagi 3. Sebenarnya tidak harus ya, cuma ini untuk memudahkan saja. Kita bagi 3 semuanya, adil ya. Ini bagi 3 juga, ini bagi 3 jadi 90. Nah, jadi kita bisa sederhanakan persamaan yang kedua ini menjadi P tambah S sama dengan 90. Oke. Nah, jadi Kak, yang di sini ditanyakan berat sampah kayu dan styrofoam. Dari persamaan ini saja sebenarnya sudah terlihat kalau yang bisa kita cari cuma K. Kenapa? Karena P dan S itu dua-duanya punya koefisien yang persis sama gitu. Kalau koefisiennya persis sama, ini sudah pasti nanti tidak bisa dikerjakan, nggak bisa dilanjutkan, Kak, gitu. Kecuali kalau kita mau merubah soalnya sedikit nih. Kalau mau merubah soal, kita hilangkan nih kata-kata ini. Nah, sehingga itu menjadi seperti ini bentuk persamaannya. Yang dikumpulkan 30% berat sampah plastik berarti 0,3 S. Sorry, plastik P ya. Tambah styrofoam sesi pertama. Berarti styrofoam kita anggap eh, banyaknya sama. Nah, jadi jumlahnya 27 kilogram. Nah, kalau seperti itu mungkin masih bisa dilanjut penyelesaiannya. Kita coba yang ini ya. Ini tetap tidak bisa sih. Ini kita kurang jadinya 0,7 P tambah K sama dengan berapa nih? 15 kurang 7, 8. 15 kurang 2 jadinya 13 ya. 138 kilogram. Kalau mau cari masing-masingnya tetap tidak bisa gitu. Jadi Kak, gini, kalau seandainya dia kuncinya seperti ini Kak. Kalau ada 3 variabel, ini kan 3 variabel nih. Nah, kalau kita mau cari berat masing-masingnya, itu harus ada 3 persamaan pula gitu. Sementara ini baru 2 persamaan. Nah, seperti itu.
Makanya tidak bisa dikerjakan karena ada bagian soal yang kurang. Makanya nomor satu dan tiga sampai Kalau yang nomor dua kayaknya bisa dijawab tuh Kak. Tidak disebutkan Kak. kalau nomor ya kalau nomor tiga, nomor dua, kalau seandainya yang diketahui tetap seperti tadi bisa. Jadi tadi kan 0,3 P tambah 0,3 S sama dengan 27 ya. Kita rubah menjadi P tambah S sama dengan 90 ya. Nah, kalau seperti ini bisa untuk nomor 2. Ini P tambah S sama dengan 90. Ini kurang. Jadi K sama dengan 75. 75 itu pada sesi pertama. Tapi kalau sesi kedua, itu memang tidak disebutkan gitu. Maksudnya kalau yang saya maksud itu kalau dicari berapa nilainya ya, nilainya tidak bisa gitu maksudnya. Berarti nomor dua E ya Kak. Iya, tidak disebutkan Kak, benar. Jadi yang K ini untuk berat kayu di sesi pertama ya, sedangkan yang ditanya sesi kedua, makanya tidak disebutkan. Nah, yang nomor tiga juga tidak bisa kita kerjakan, karena kan yang ditanyakan P-nya doang, berapa. Ingat, kalau kita mau selesaikan berapa nilai masing-masingnya, minimal harus ada tiga persamaan, karena di sini ada tiga variabel, gitu. Jadi masih ada yang kurang di soalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin typo sedikit itu soalnya ya, ada yang ketinggalan soalnya mungkin. Lain kali mungkin kita bisa bahas ulang kalau seandainya diperlukan. Dengan kita lengkapi dulu soalnya, baru kita bahas ulang. Nah, bagaimana adik-adik yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Andika udah paham. Rifa sama Faina gimana? Kayak buat yang tanya record Zoom-nya bisa diakses di mana, nanti diakses di channel YouTube Ray Digital ya. Oh, Faina paham nih. Mantap. Keren. Erifa, ada yang mau tanyakan? Oke, gimana nih, Kak? Oke. Ada yang ingin tanyakan sebelum diakhirin? Ayo, atau ada yang punya soal terus ingin ditanyakan biar langsung dibahas. Gimana Andika, Rifa, Faina? Sambil menunggu Zoom-nya mau di-pause dulu nggak Kak recordnya? Biar nggak kelamaan. Apa apa Kak, mana aja. Taruh. Nggak apa-apa ya? Apa apa. Ini gimana Andika, Rifa, Faina sebelum ditutup kalau ada soal yang ingin ditanyakan ditanyakan. Bentar, kalau oh, tidak Andika nih. sudah ada. Oke. Kayak yang lain juga mungkin nggak ada, udah paham. Oke, mungkin ditutup aja Kak. Kalau ada. Oh, baik. Alhamdulillah sudah selesai hari ini ya. Semoga adik-adik paham dengan konsep yang kita pelajari hari ini. Jadi, usahakan dalam setiap membahas soal, jangan hafalkan step-stepnya. Jangan dihafal. Karena gini,
matematika itu punya banyak case ya, banyak kasus gitu. Jadi bisa saja dia diganti-ganti gitu, yang bentuk soalnya kah atau yang diketahuinya yang diganti-ganti gitu. Misalnya kayak gini, rata-rata itu adalah jumlah perbanyak. Nah, bisa jadi satu soal itu yang ditanyakan jumlahnya berapa. Kalau diketahui rata-rata dan banyaknya. Nah, gitu. Lalu di soal yang lain bisa jadi yang ditanyakan itu banyak. Jadi yang diketahui rata-rata dan jumlah. Nah, kalau seandainya adik-adik hafalkan, itu berapa banyak yang bakal dihafalkan gitu ya. Nanti ketika ketemu soal yang berbeda, bingung sendiri. Jadi usahakan pahami konsepnya, lalu pahami kenapa penyelesaiannya seperti ini, kenapa langkah selanjutnya seperti ini gitu. Jadi ketika adik-adik ketemu soal lagi dengan bentuk yang berbeda, adik-adik tahu arahnya mau kemana. Kayak jalan, misalnya jalan ke sekolah ini, itu kan ada beberapa rute yang bisa ditempuh gitu kan. Misalnya lewat gang-gang mana gitu. Yang penting adik-adik tahu nih ujungnya kemana itu. Sehingga bisa lewat gang yang mana saja misalnya seperti itu. Nah, gitu pula matematika, pahami kenapa prosesnya begitu sehingga nanti adik-adik bisa nih. Yang penting arahnya ke sana. Jadi penyelesaian matematika itu tidak satu saja, ya bisa beragam. Yang penting dalam belajar adik-adik itu pahami konsep, pahami alasan kenapa penyelesaiannya seperti itu. Oke, itu saja pesan dari kakak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Kak mohon maaf untuk semua kekurangan Kak. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Retno atas waktunya pada pagi hari ini. Oke, untuk jadwal selanjutnya nanti malam ya. Kemungkinan nanti malam kita ada Zoom lagi yang PK, pengetahuan kuantitatif. Kalau sekarang PM, nanti malam kita ada PK. Oke, selamat pagi semuanya.